Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kuliah mengenai penata laksanaan kanker payudara. Pada kuliah kali ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah diagnosis kanker payudara dengan metode triple diagnostik. Yang kedua adalah modalitas terapi kanker payudara yang meliputi pembedahan, radiasi, kemoterapi, hormonal terapi, dan targeting terapi. Kemudian yang ketiga adalah penata laksanaan kanker payudara pada stadium dini, lanjut lokal, dan metastasis. Kanker payudara merupakan kanker yang terbanyak pada wanita. Pengetahuan biologi kanker telah menemukan bahwa kanker payudara mempunyai 5 subtipe intrinsik yang berbeda. Penata laksanaan kanker payudara dilakukan secara personalized medicine, multimodalitas, dan multidisiplin. Konsep penata laksanaan kanker payudara mengalami perubahan dari maksimal toleransi terapi ke arah minimal efektif terapi. Penata laksanaan kanker payudara mengikuti 6 langkah prinsip penata laksanaan pada kanker yang meliputi diagnosis, staging dan stadium, status penampilan, rencana terapi optimal, pelaksanaan terapi, dan follow-up. Diagnosis kanker payudara ditegakkan dengan metode triple diagnostik, yaitu meliputi pemeriksaan klinis, imaging, dan histopatologi. Langkah pertama untuk mendiagnosis kanker payudara adalah melakukan anamnesis yang menyeluruh. Yang pertama yang harus kita tanyakan adalah mengenai identitas pasien. Kemudian kita tanyakan mengenai keluhan utama. Pasien kanker payudara biasanya datang dengan keluhan benjolan pada payudara atau ada ulkus di payudaranya atau adanya keluhan pada papilanya. Paling banyak adalah keluar cairan pada puting, kemudian perubahan pada kulit payudara, atau pada stadium lanjut dengan gejala nyeri. Setelah itu kita tanyakan mengenai onset. Onset itu seberapa cepat tumor itu membesar. Biasanya kanker payudara itu membesar dengan cepat. Hal ini dengan berkaitan dengan doubling time dari kanker yang lebih cepat. Kemudian kita tanyakan mengenai gejala-gejala penyerta seperti demam, nyeri. Ini adalah untuk menyingkirkan diagnosis banding yang lain. Misalnya mastitis. Pada mastitis itu benjolannya sangat cepat membesar. Hanya dalam beberapa hari dia cepat membesar. Kemudian disertai demam, nyeri, warna kemerahan. Tentu dengan adanya seperti itu kita tidak curiga itu suatu tumor payudara. Kemudian gejala-gejala metastasis kita tanyakan, adakah gejala-gejala metastasis pada paru, liver, otak, ataupun tulang. Kemudian setelah itu kita tanyakan mengenai faktor risiko dari kanker payudara. Untuk faktor risiko itu ada 3 sebenarnya. Faktor risiko yang dapat dirubah, faktor risiko yang tidak dapat dirubah, dan faktor risiko histopatologi. Untuk faktor risiko yang kita tanyakan, yang pertama adalah paparan hormon estrogen. Paparan hormon estrogen ini kita tanyakan usia menarche, kemudian sudah menikah atau belum, kemudian kalau sudah menikah usia punya anak pertama, kemudian riwayat menyusui, pemakaian kontrasepsi, pemakaian hormon replacement terapi, sudah menopause atau belum. Kemudian untuk riwayat keluarga ini kita tanyakan adakah keluarga dengan kanker payudara atau kanker ovarium atau menderita kanker yang lain. Hal ini berhubungan dengan genetik, ada kelainan misalnya BRCA1 atau BRCA2. Kemudian kita tanyakan juga riwayat penyakit dahulu, misalnya riwayat tumor. Kalau ada riwayat tumor jinak, kita tanyakan histopatologinya yang dulu. Karena histopatologi ini merupakan faktor risiko juga. Kemudian riwayat radiasi dan riwayat pengobatan sebelumnya.
Setelah itu kita tanyakan mengenai riwayat diet. Banyak kolesterol, daging merah, lemak, mengkonsumsi alkohol dan merokok. Ini merupakan faktor risiko untuk terjadinya kanker payudara. Kemudian lifestyle kita tanyakan, kalau dia itu kurang aktivitas atau sedentary lifestyle itu sangat merupakan faktor risiko untuk kanker payudara. Kemudian kita tanyakan juga aktivitas fisik. Ini untuk menggali mengenai performance status. Apakah pasien ini masih dapat mengerjakan pekerjaan sehari-hari dengan mandiri atau perlu bantuan. Setelah kita melakukan anamnesis yang menyeluruh, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisik ini kita tanyakan status generalis, keadaan umum pasien, kemudian status gizi. Kalau perlu di sini sudah kita tentukan status penampilannya, kemudian tanda vitalnya. Kemudian untuk status lokalis kita periksa dalam posisi duduk dan posisi berbaring. Untuk pemeriksaan fisik ini, untuk status lokalis yang pertama kita inspeksi. Untuk inspeksi ini ada beberapa hal yang perlu kita periksa. Yang pertama adalah simetris apa tidak. Ini dalam posisi duduk. Yang dimaksud simetris adalah jarak antara papila yang kanan ke garis tengah dengan papila kiri ke garis tengah itu sama. Kemudian yang kedua kita lihat di nipple-nya, apakah ada nipple discharge, apakah ada pointing papil, papilanya itu mengarah ke arah tertentu, atau papilanya retraksi. Pada pasien ini ada retraksi pada papilanya. Kemudian kita lihat kulitnya, bagaimana warna kulitnya, apakah sama dengan sekitar, ataukah kulitnya tampak kemerahan dan ada yang tampak lebih gelap. Kemudian kita lihat apakah ada dimpling. Dimpling adalah lekukan karena ada tumor di bawahnya. Kemudian tumor yang ada di bawahnya itu menarik ligamentum Cooper, maka ada lekukan di situ. Kemudian apakah ada puderang? Ini puderang itu kulitnya seperti kulit jeruk seperti ini. Ini karena adanya bendungan limfe di sekitar kulit sini sehingga cairan tidak bisa masuk ke saluran-saluran limfe sehingga banyak terkumpul cairan di intersisil sehingga pori-porinya terlihat seperti besar. Kemudian adakah ulkus, luka yang di atas tumor? Apakah ada odem di situ? Kemudian kita lihat yang berikutnya adalah apakah ada tumor di situ? Adakah tumor? Apakah ada nodul satelit? Apakah yang kita periksa selain di payudara, kita periksa juga di aksila. Kemudian setelah kita inspeksi, kita melakukan palpasi. Untuk palpasi ini kita gunakan 3 jari. Kita gunakan 2 tangan, masing-masing tangan kita gunakan 3 jari. Ini bisa prosesnya zigzag atau bisa sirkuler. Kemudian apabila menemukan tumor, maka deskripsi yang kita lakukan adalah yang pertama lokasi dari tumornya. Apakah di kuadran lateral atas, lateral bawah, payudara kanan atau kiri. Yang kedua ukurannya dalam sentimeter. Ukuran ini biasanya kita mengukurnya 2 dimensi, ya. Misalnya 8x6 atau berapa. Terus kemudian kita deskripsikan konsistensinya. Tumor itu ada padat keras, itu biasanya pada tumor ganas, kemudian padat kenyal, biasanya pada tumor Cina, kemudian kistik itu pada kista. Kemudian batas tumor. Batas tumor ini yang kita maksud adalah pada tumor ganas, biasanya batas tumornya dia tidak jelas karena tumor ganas ini infiltrasi ke sekitarnya sehingga batasnya tidak jelas. Sedangkan pada tumor Cina biasanya jelas karena tumor Cina kebanyakan mempunyai kapsul. Kemudian permukaan. Pada tumor ganas biasanya permukaannya tidak rata, sedangkan pada tumor Cina kebanyakan permukaannya rata. Kemudian kita deskripsikan mobilitasnya, apakah tumor ini bisa digerakkan. Kemudian apakah
kita nilai apakah tumor ini melekat pada kulit atau tidak, ataukah melekat pada dinding dada atau tidak. Yang dimaksud dinding dada adalah musculus intercostalis, kemudian costa, dan yang tidak termasuk dinding dada adalah musculus pectoralis mayor dan minor. Karena payudara ini memang melekat pada fascia musculus pectoralis mayor. Kemudian pada waktu palpasi tadi kita deskripsikan juga apakah sewaktu palpasi pasien merasakan nyeri. Kemudian setelah pada payudaranya kita juga melakukan palpasi pada kelenjar getah bening aksila, baik itu pada aksila level 1, level 2, kemudian di infraklavicula atau bukan supraklavicula, baik yang ipsilateral maupun ke kontralateral. Setelah kita melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang cermat, maka dibuatlah diagnosis klinis. Diagnosis klinis ini biasanya mencantumkan yang pertama tumor, kemudian organ, kemudian lokasinya, dan kecurigaan kita, apakah curiga benigna atau curiga maligna. Misalnya, tumor mama dextra suspek malignansi, atau tumor mama dextra curiga ganas. Setelah itu, kita melakukan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis. Untuk pemeriksaan penunjang, ini ada beberapa. Yang pertama, pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis, yaitu USG mama, mamografi, atau MRI. USG mama ini dilakukan untuk mendeteksi kelainan pada payudara dan aksila. Ini dapat dilakukan pada segala usia. Curiga ganas apabila ditemukan permukaan yang irregular. Terus kemudian taller dan wider, ya lebih tinggi dibandingkan posisi yang horizontal seperti ini. Kemudian tepi yang hiperechoid, echo interna yang heterogen, dan vaskularisasi yang meningkat. Pemeriksaan kedua yang bisa dilakukan adalah mamografi. Namun mamografi ini sebaiknya dilakukan pada wanita yang lebih dari 40 tahun. Karena kalau pada wanita yang lebih muda itu dense breast, jadi kalau di mamografi itu nanti akan putihnya lebih banyak sehingga sulit untuk dilakukan analisis. Curiga ganas apabila ditemukan massa yang irregular, kemudian adanya stellate sign seperti ini, atau comet sign, atau ada mikrokalsifikasi. Ini adalah MRI payudara yang ganas. Kemudian untuk pemeriksaan USG dan mamografi ini ada kriteria PIRADS. Yang disebut PIRAD 1 itu adalah temuan yang negatif, PIRAD 2 itu temuan Cina, PIRAD 3 itu temuan kemungkinan Cina, dan PIRAD 4 itu curiga ganas, PIRAD 5 itu sangat curiga ganas, dan yang PIRAD 6 itu apabila telah terbukti ganas dengan pemeriksaan biopsi. Kemudian untuk imaging ini ada selain untuk diagnosis, ada imaging untuk staging. Tapi pemeriksaan imaging untuk staging ini apabila sudah terbukti ganas. Nah, itu contohnya adalah pemeriksaan thorax X-ray, biasanya bisa ditemui coin lesion seperti ini, atau ada efusi pleura, atau ada fraktur atau litik pada kostanya. Kemudian USG abdomen untuk menentukan adanya liver metastasis, atau USG foto X-ray tulang, biasanya di tulang vertebra karena ada plexus Watson. Kemudian pemeriksaan bone scan, CT scan, dan PET scan kalau ada indikasi. Setelah kita melakukan pemeriksaan klinis dan imaging, yang berikutnya adalah histopatologi. Untuk pengambilan sampel untuk pemeriksaan patologi ini ada beberapa.
Yang pertama untuk pemeriksaan sitologi itu adalah fine needle aspiration biopsi. Ini caranya kurang lebih seperti ini. Terus kemudian untuk pemeriksaan FNAB ini adalah sitologi. Jadi hanya melihat sel-selnya. Jadi bukan melihat jaringan secara utuh. Dan ini ada tanda-tanda tumor, tanda-tanda sel-sel ganas, ada tanda-tanda sel-sel Cina. Jadi ini contoh FNA sel-sel yang Cina. Sel yang Cina itu ini relatif ukurannya relatif homogen, warnanya relatif homogen, intinya kecil. Sedangkan pada kanker itu biasanya ukurannya bermacam-macam, warnanya lebih gelap. Terus kemudian rasio inti sitoplasma yang tinggi. Kemudian sedangkan pengambilan sampel untuk pemeriksaan histopatologi bisa melalui core biopsi, vacuum assisted breast biopsi, biopsi insisi ataupun biopsi eksisi. Untuk pemeriksaan histopatologi ini ada beberapa penilaian. Yang pertama itu biasanya jenis histopatologinya, kemudian dinilai gradingnya, dan apabila pemeriksaan postmatektomi biasanya kita periksa juga surgical margin dan vascular invasion-nya, dan juga limfonodi statusnya. Kemudian ada pemeriksaan histopatologi juga. Ini adalah untuk histopatologi itu kita yang pertama yang harus dinilai adalah jenis histopatologinya. Ini menurut WHO. Jadi ada yang non-invasif dan invasif. Non-invasif lobular dan duktal. Invasif yang paling banyak adalah invasif duktal. Ya, kemudian yang kedua invasif lobular. Kemudian setelah tahu jenis histopatologinya, yang tidak kalah penting untuk prognosis adalah grading. Grading ini biasanya menurut Scarf-Bloom-Ricketson. Ini ada grade 1 atau well differentiated, grade 2 moderate differentiated, dan grade 3 itu yang poorly differentiated. Kemudian untuk histopatologi ini juga ada pemeriksaan yang sangat penting, yaitu pemeriksaan imunohistokimia, estrogen reseptor, HER2 reseptor, dan Ki67. Ini untuk menentukan subtipe, apakah subtipe luminal A, luminal B1, B2, HER2 atau triple negatif. Disebut luminal A itu apabila ER atau PR-nya positif, HER2 negatif, dan Ki67-nya itu rendah, kurang dari 14%. Disebut luminal B1 apabila ER-PR-nya positif, HER2-nya negatif, dan Ki67-nya tinggi. Luminal B2 itu triple positif, ER atau PR-nya positif, HER2-nya positif, Ki67-nya bisa positif, bisa negatif. Sedangkan untuk tipe HER2 itu ER-PR-nya negatif, HER2-nya positif. Dan yang kita maksud triple negatif adalah ER-PR-nya negatif dan HER2-nya negatif. Setelah melakukan pemeriksaan klinis, imaging, dan patologi tadi, atau yang kita sebut sebagai triple diagnostik, maka dibuatlah diagnosis kerja. Jadi diagnosis kerja itu menentukan, mencantumkan pertama jenis kanker, kemudian organ dan lokasinya. Misalnya karsinoma mama dextra atau ulcus karsinoma mama dextra, atau kalau itu suatu sarkoma, sarkoma mama dextra. Jadi pada 6 langkah penatelasan kanker tadi kita sampai pada tahap diagnosis ini. Setelah diagnosis tegak, maka kita melangkah ke fase yang kedua, yaitu stadium. Untuk stadium ini mungkin memerlukan pemeriksaan penunjang. Yang pertama fototorak, USG abdomen, atau pemeriksaan penunjang yang lain sesuai dengan indikasi. Untuk staging untuk kanker payudara itu menggunakan AJCC, itu yang dinilai adalah tumor, kemudian nodes, dan metastasisnya. Secara ringkas itu seperti ini ya. T1 itu kurang 2 cm, T2 2 sampai 5, T3 lebih dari 5 cm. Sedangkan T4 kalau dia sudah melekat pada kulit,
melekat pada dinding dada, atau pada keduanya, atau ada mastitis carcinomatosa. Sedangkan NUT apabila N1 itu dia pada kelenjar getah bening aksila dan dia mobile. N2 pada kelenjar getah bening aksila dia fix atau konglomerasi. N3 itu kalau pada infraklavikular, supraklavikula, atau mamaria interna. Sedangkan untuk metastasis kita nilai M0 kalau tidak ada metastasis, M1 kalau ada metastasis. Dari TNM ini maka kita kelompokkan menjadi misalnya stadium 1, T1, N0, M0, dan seterusnya sampai stadium 4. Dari ini, pengelompokan ini stadium 0 sampai 2B itu kita sebut sebagai kanker payudara stadium dini, atau di literatur lebih sering disebut early breast cancer. Kemudian stadium 3A, 3B, dan 3C ini kita sebut sebagai stadium lanjut lokal atau locally advanced breast cancer. Sedangkan stadium 4 ini itu kita sebut sebagai metastatic breast cancer. Untuk penanganan kanker payudara nanti kita berdasarkan ketiga ini. Apakah dia stadium dini, ataukah stadium lanjut lokal, ataukah stadium metastatik. Setelah penentuan stadium, maka kita tentukan status penampilan. Status penampilan itu menilai kapasitas fisik dari pasien. Ada beberapa skala, ada Karnofsky, WHO, ECOG, tapi kalau kita di Indonesia biasanya memakai skala dari Karnofsky. Ya. Setelah terkumpul data mengenai diagnosis, stadium, dan performance status tadi, maka kita sudah sampai pada ketiga ini. Jadi misalnya yang pertama pada diagnosis, misalnya karsinoma mama dextra, stadiumnya misalnya CT2, N0, M0, stadium 2A atau early breast cancer. Kemudian status penampilannya misalnya Karnofsky 80%. Setelah terkumpul data tiga data ini, maka kita bisa merencanakan terapi yang optimal. Terapi optimal itu terapi yang seharusnya berdasarkan teori yang ada saat ini. Yang pertama, kalau untuk menentukan teori, kita tentukan dulu tujuan dari terapinya. Apakah tujuannya kuratif atau paliatif. Kalau pada stadium dini itu tujuannya adalah kuratif, artinya tujuannya menyembuhkan. Pada stadium lanjut itu tujuan terapinya adalah paliatif. Jadi paliatif itu untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi gejala, dan memperpanjang hidup pasien. Kemudian jadi cara pemberiannya apakah itu sebagai terapi utama atau terapi adjuvan atau terapi neoadjuvan. Jadi pada kanker padat itu terapi utama itu biasanya adalah operasi. Kemudian apabila pasiennya sudah stadium lanjut dan pasiennya belum bisa dioperasi, maka biasanya kita kasih pengobatan sebelum terapi utama ini. Nah, itu kita sebut sebagai terapi neoadjuvan. Misalnya neoadjuvan kemoterapi, neoadjuvan radioterapi. Dan terapi setelah terapi utama itu kita sebut sebagai terapi adjuvan, sebagai terapi tambahan. Misalnya kanker payudara setelah kita operasi, biasanya kita kasih adjuvan. Adjuvannya bisa kemo, bisa hormonal terapi, radioterapi, targeting terapi, atau yang lain. Kemudian untuk modalitas terapi pada kanker payudara itu ada modalitas terapi untuk lokoregional dan sistemik. Maka kita harus perhatikan penyakitnya itu apakah masih penyakit yang lokoregional atau penyakit yang sistemik. Kalau penyakit yang sistemik tentu kita utamakan yang terapi sistemik dulu, baru nanti terapi lokoregional. Pada payudara stadium dini itu adalah operasi.
Jadi tujuan operasi pada kanker payudara itu bisa kuratif, bisa juga paliatif. Makanya nanti ada operasi-operasi yang bertujuan untuk kuratif, ada operasi-operasi paliatif. Kemudian pemilihan prosedur pembedahan itu tergantung dari banyak hal. Dari lokasi, ukuran tumor, kemudian multivokalitas tumornya, ukuran payudara, dan keinginan pasien. Apakah pasien ingin mempertahankan payudaranya atau pasien ingin dilakukan mastektomi. Kemudian terapi yang sering dikerjakan adalah modified radical mastectomy dan breast conserving surgery. Karena menurut penelitian bahwa breast conserving terapi dibandingkan dengan MRM mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama, overall survival-nya itu sama. Walaupun recurrent rate-nya itu untuk BCT lebih tinggi dibanding MRM. Kemudian untuk kosmetik lebih baik karena satunya diangkat, yang satunya dipertahankan payudaranya. Kemudian lebih sedikit komplikasi, misalnya komplikasi lymphedema itu lebih sedikit, dan secara psikologis dia lebih membantu. Jadi payudara adalah mahkota dari wanita. Jadi kalau payudaranya sudah diangkat, kadang ada efek psikologis pada wanita tersebut. Ini dari penelitian Early Breast Cancer Trialist Group, itu dapatkan BCT dengan MRM, itu overall survival-nya hampir mirip. Kemudian untuk jenis-jenis pembedahan itu ada pembedahan untuk tujuan kuratif, ada untuk paliatif dan rekonstruksi. Untuk kuratif itu ada 3 biasanya: breast conserving surgery, modified radical mastectomy, atau radical mastectomy. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Sedangkan operasi untuk tujuan paliatif misalnya simple mastectomy biasa kita sebut juga total mastectomy, eksisi, debulking, atau metastasektomi. Kemudian untuk breast reconstruction ini banyak sekali, tidak akan kami bahas di sini. Yang pertama saya bahas adalah mengenai breast conserving surgery. Ini adalah pembedahan tumor payudara dengan mempertahankan bentuk kosmetik payudara. Breast conserving surgery ini yang dilakukan adalah yang pertama eksisi tumor. Ini tumornya dilakukan eksisi. Eksisinya bisa wide eksisi, bisa lumpectomy, bisa quadrantektomy. Yang pasti ini harus free margin. Kemudian dilakukan diseksi aksila. Diseksi aksilanya bisa selective lymph node dissection, bisa all lymph node dissection. Kemudian apabila disertai dengan radiasi, itu kita sebut sebagai breast conserving therapy. Nah, untuk melakukan breast conserving surgery ini ada beberapa syaratnya. Yang pertama, ada sarana mamografinya. Jadi harus kita assess bahwa tumornya itu multivokal atau tidak. Kemudian harus ada sarana untuk potong beku. Ini kenapa? Karena harus dipastikan bahwa yang kita angkat itu free margin. Jadi bebas tumor. Kalau tidak bebas tumor, nanti rekurensinya akan sangat tinggi. Yang ketiga, harus ada sarana radioterapi. Karena tanpa radioterapi, itu angka kekambuhannya sangat tinggi. Kemudian, proporsi antara ukuran tumor dan ukuran payudara yang memadai. Kemudian, pilihan pasien. Dan pasien itu sudah diskusi mendalam. Dan pasien ini harus mau kontrol secara rutin. Karena untuk melakukan breast conserving surgery ini syaratnya adalah pasien-pasien ini pasien yang patuh. Kalau dia setelah dilakukan BCS tidak kontrol, kira-kira sulit untuk kontrol, jangan dilakukan ini. Karena nanti kalau recurrence tidak cepat kita ketahui, maka kita akan pasien akan datang pada stadium yang sudah lanjut. Kemudian dilakukan oleh dokter yang kompeten.
Kemudian untuk indikasinya, tentu indikasi untuk mastektomi, untuk breast conserving surgery ini adalah yang stadium dini, ya. Tumornya itu single, ya, atau multiple tapi masih dalam satu lokasi tertentu. Kemudian tumornya itu kurang dari 4 cm. Saat ini yang lebih dari 4 cm boleh dilakukan asal dilakukan neoadjuvan kemoterapi. Kemudian proporsi ukuran antara kanker dan payudaranya itu masih proporsional. Kemudian ada kontraindikasi. Kontraindikasinya adalah kalau dia N2 atau ada metastasis, tentu tidak kita lakukan breast conserving surgery. Atau ada kontraindikasi untuk radioterapi, misalnya ada penyakit kolagen atau payudaranya itu kecil atau tumornya itu letaknya di sentral. Nah, itu tidak boleh kita lakukan. Atau pasien yang telah terbukti dia ada mutasi BRCA1 dan BRCA2, maka ini tidak kita lakukan breast conserving surgery. Kemudian untuk mastektomi. Jadi mastektomi merupakan operasi yang paling sering kita lakukan. Indikasi mastektomi pada stadium dini adalah apabila tumornya lebih dari 5 cm, tumornya multisentris, high grade, kemudian tumor marginnya itu tidak bersih setelah breast conserving surgery, atau ada kontraindikasi dari radiasi sehingga tidak bisa dilakukan breast conserving terapi, atau memang pasien lebih menyukai mastektomi. Dan kontraindikasinya adalah ada kontraindikasi mastektomi menurut Hutchinson, yaitu apabila ditemukan edem luas kulit payudara, ya, edem lengan, nodul satelit, nodul parasterna, ada metastasis jauh, atau ada komorbiditas yang berat. Untuk mastektomi ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah simple atau total mastektomi. Total mastektomi adalah pengangkatan seluruh jaringan payudara beserta tumor, kulit di sekitar tumor, beserta fascia pectoralis major dan nipple areola kompleks tanpa disertai dengan diseksi kelenjar getah bening aksila. Sedangkan yang dimaksud dengan radical mastektomi yang menurut Halstead adalah total mastektomi plus diseksi KGB aksila level 1, 2, 3 dengan memotong musculus pectoralis major dan pectoralis minor. Kemudian modified radical mastektomi menurut Pate itu adalah total mastektomi plus diseksi kelenjar getah bening aksila level 1, 2, 3 dengan memotong musculus pectoralis minor. Ada modified radical mastektomi menurut Scanlon, itu total mastektomi plus diseksi kelenjar getah bening aksila level 1, 2, 3 dan insisi musculus pectoralis minor. Sedangkan untuk yang sering kita lakukan adalah modified radical mastektomi menurut Auchincloss atau menurut Madden. Itu total mastektomi plus diseksi kelenjar getah bening aksila level 1, 2 tanpa memotong musculus pectoralis minor. Ini adalah contoh operasi modified radical mastektomi. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah menggambar ya, batas-batas tumor. Yang di atas adalah intercostal space 2, yang di bawah adalah intercostal space 6, kemudian di medialnya linea parasterna, dan di sebelah lateralnya linea axillaris media. Kemudian dibuat insisi, kemudian dibuat flap yang atas sampai batas tumor, kemudian sampai batas payudara, kemudian buat flap yang bawah, kemudian diangkat seluruh jaringan payudara dengan batas fascia musculus pectoralis major. Dan setelah bersih seperti ini, pasang screen dan dijahit. Ini sampel pengambilan mastektomi, jadi ada tumor primernya dan ini diseksi kelenjar getah bening di aksilanya.
Apabila kesulitan dalam menutup, maka mungkin diperlukan flap lokal, yaitu misalnya LD flap, TA flap, ataupun horseshoe flap. Komplikasi dari mastektomi itu ada komplikasi segera dan komplikasi yang lanjut. Komplikasi yang paling sering adalah perdarahan, hematom, seroma, infeksi. Ada juga kalau kita terlalu tipis membuat flapnya, bisa flap necrosis, bisa juga wound lesions. Kemudian yang komplikasi yang selanjutnya bisa terjadi adalah lymphedema. Ini adalah lymphedema dengan stage-nya. Kemudian bisa shoulder dysfunction atau hyperestesia pada aksila. Ini kalau semua nervus intercostobrachialisnya terpotong, atau wing scapula. Kalau ini terpotong musculus nervus thoracodorsalisnya, maka dia akan terjadi wing scapula seperti ini. Radiasi ini dapat menghancurkan material genetik sel itu secara direct atau secara ionisasi. Dan radioterapi ini dapat menurunkan frekuensi regional dan dapat meningkatkan survival. Indikasi untuk radioterapi itu ada beberapa macam. Yang pertama, apabila tumor primernya itu lebih dari 5 cm. Atau pasiennya sudah locally advanced breast cancer atau metastatic breast cancer. Kemudian ada residual disease. Ya, pada waktu operasi itu ada tumor yang melekat pada dinding dada, tidak mungkin kita angkat, maka itu ada residual disease, maka perlu indikasi untuk radioterapi. Atau ada positive margin atau close surgical margin, kurang dari 2 cm. Nah, dari spesimen yang kita ambil itu ternyata close margin, maka perlu radioterapi. Atau pada inflammatory breast cancer. Sedangkan indikasi pada KGB itu apabila lebih dari 3 nodes positif, maka perlu dilakukan radioterapi. Atau ada extranodal spread, ya. Pada kelenjar getah beningnya itu telah melekat ke sekitarnya. Nah, itu telah menyebar ke sekitarnya, maka perlu radioterapi. Atau pada breast conserving surgery, ini mandatory untuk dilakukan radioterapi lokal dan aksila. Kemudian modalitas yang berikutnya adalah kemoterapi. Itu adalah penggunaan obat-obat sitotoksik. Biasanya kita gunakan kombinasi kemoterapi. Terapinya bisa sebagai terapi neoadjuvan, adjuvan, atau terapi paliatif. Indikasi untuk dilakukan kemoterapi adalah apabila tumornya lebih dari 1 cm dan semua positif node itu indikasi untuk operasi, atau yang kita sebut sebagai poor prognostic factor. Poor prognostic factor itu misalnya hormonal reseptornya negatif, tipe histopatologinya ductal, grade 3, ada lymphobascular invasion, tipenya basal atau HER2, high proliferation, high UPA dan PA1, atau high mammaprin, atau oncotype index. Nah, ini adalah indikasi untuk melakukan kemoterapi. Atau pada advanced breast cancer dan inflammatory breast cancer. Ini adalah indikasi untuk melakukan kemoterapi. Kemoterapi jenisnya, regimen untuk kemoterapi sangat banyak. Di buku panduan Baxter, buku panduan NCCN sangat banyak, dan ini adalah yang sering dipakai di Rumah Sakit Wahidin maupun Rumah Sakit Unhas. Ini kita pilih regimen yang sederhana, yang murah, dan intervalnya itu 3 minggu. Karena pasien-pasien kita ini angka kepatuhannya agak rendah, sehingga kita pilihkan kemoterapi yang sederhana cara penggunaannya. Jadi sebenarnya untuk first line, second line, sama third line ini tergantung dari institusi masing-masing. Tidak harus CAF ini sebagai first line, ini sebagai second line, dan sebagai third line. Jadi yang paling banyak kita pakai misalnya adalah regimen CAF, cyclophosphamide, doxorubicin 5-FU.
Dan juga untuk second line kita kasih TAC, paclitaxel, doxorubicin, cyclophosphamide. Ini yang biasa kita pakai di rumah sakit Wahidin maupun Unhas. Kemudian untuk kemoterapi, jangan lupa kita menilai respon dari kemoterapi. Untuk menilai respon kemoterapi itu ada respon klinis dan respon patologis. Respon klinis itu berdasarkan WHO atau RECIST, itu berbeda batasnya. Jadi dibagi menjadi complete respon. Itu kalau tumornya itu hilang. Partial respon kalau WHO 50% penurunan ukuran tumor, kalau RECIST 30%. Stable disease itu kalau turunnya itu kurang dari 50%. Ini kalau turunnya kurang dari 30%. Progressive disease kalau dia ada tumor baru atau tumornya malah meningkat. Kemudian untuk respon klinis juga bisa kita ukur dengan respon secara patologis. Nah, patologisnya ada kriteria NSABP, ya, itu dibagi menjadi pathological complete response, pathological progressive response, dan pathological non-response. Atau dengan Miller Pain System, ya, grade 1 sampai grade 5. Kemudian modalitas terapi yang berikutnya adalah hormon terapi. Jadi hormonal terapi itu kita pakai pada pasien-pasien yang hormonal reseptornya positif. Ini dapat menurunkan rekurensi, meningkatkan kualitas hidup, dan perbaikan overall survival. Ini untuk melakukan terapi kita biasanya berdasarkan status menopause-nya, yaitu pre-menopause atau post-menopause. Untuk kita kriteria sebagai post-menopause apabila usianya telah 55 atau sudah amenorrhea lebih dari 12 bulan tanpa KP atau obat-obatan, atau sudah dilakukan bilateral oophorectomy, atau sudah dilakukan kastrasi, radiasi, dan sudah amenorrhea lebih dari 3 bulan, atau menggunakan TSH tapi usia lebih dari menggunakan hormon tapi usia lebih dari 55 tahun. Untuk hormonal terapi ini ada berbagai macam. Yang pertama adalah surgical atau medical. Surgical itu misalnya ablasi ovarium. Yang paling sering adalah bilateral oophorectomy. Sedangkan yang medical itu bisa pakai selective estrogen receptor modulator, misalnya tamoxifen, toremifen, raloxifen, atau aromatase inhibitor, letrozol, anastrozol, exemestan, dan aminoglutamine. Atau pakai LH-RH antagonis. Jadi kalau untuk produksi dari estrogen ini untuk produksi itu dari hipotalamus mengeluarkan LH-RH. Kemudian LH-RH itu mempengaruhi hipofisis anterior untuk memproduksi follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Dia nanti mempengaruhi ovarium untuk mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron. Maka untuk menghambat ini kita bisa pakai GnRH analog. Contohnya adalah goserelin dan yang lain. Kemudian untuk menghambat estrogen ini supaya tidak sampai supaya tidak ada produksinya, bisa kita bilateral oophorectomy. Atau pada yang menopause itu estrogen itu bisa dibentuk dari kolesterol. Maka dengan proses aromatisasi maka kita bisa pakai aromatase inhibitor sini. Namun apabila estrogennya sudah ada di situ dan biar tidak ketemu dengan estrogen reseptor, maka bisa kita memakai selective estrogen receptor modulator. Contohnya adalah tamoxifen. Ini adalah obat-obat untuk hormonal terapi. Misalnya tamoxifen itu biasanya setiap hari kita minum 20 mg. Ya. Atau aromatase inhibitor dan yang lain. Untuk targeting terapi itu adalah terapi dengan memblokade pertumbuhan sel kanker secara spesifik pada reseptor-reseptor tertentu.
25% pasien kanker payudara itu HER2-nya positif. Apabila pemeriksaan HER2-nya positif, maka dapat diberikan targeting terapi trastuzumab. Jadi ini sel normal. Sel normal itu mempunyai HER2 reseptor, tapi jumlahnya sedikit, sehingga pertumbuhannya hanya untuk mengganti sel-sel yang rusak. Sedangkan pada kanker payudara, reseptor HER2-nya sangat banyak, sehingga pembelahan selnya menjadi lebih cepat, proliferasinya menjadi lebih tinggi. Kemudian obat-obat baru sekarang banyak sekali dikembangkan. Untuk pelaksanaan terapi kanker payudara, itu setelah kita mengetahui semua modalitas terapinya dan kita sudah menentukan rencana terapi optimal, yaitu berdasarkan stadium, status penampilan, dan subtipe intrinsiknya, maka pemilihan terapi untuk penata laksanaan terapi pada pasien kita itu tergantung dari berbagai hal. Yang pertama adalah kemampuan dari pasien. Kemampuan dari pasien itu maksudnya adalah kapasitas fisik dari pasiennya, terus kemudian kesediaan pasiennya, kemudian dari finansial dari pasiennya, kemudian kemampuan dari rumah sakitnya, misalnya fasilitas yang dimiliki rumah sakitnya, obat-obat yang dimiliki rumah sakit, atau finansial dari rumah sakitnya, dan kemampuan dokternya, jadi kemampuan operasinya, kemudian atau spesialisasi dari dokternya itu sendiri. Untuk penata laksanaan kanker payudara stadium dini, itu tujuan terapinya adalah kuratif. Sedangkan terapi utamanya adalah operasi. Operasi untuk tujuan kuratif itu adalah breast conservation surgery atau MRM, yang tentu harus mengingat syarat-syarat indikasi dan kontraindikasinya. Sedangkan untuk terapi ajuvannya itu adalah untuk tipe luminal itu bisa kita kasih hormonal terapi, radioterapi apabila memenuhi syarat-syarat radioterapi, atau kemoterapi apabila dia itu high risk. Kemudian untuk tipe HER2 itu terapi ajuvannya adalah kemoterapi, targeted terapi, atau radioterapi kalau ada indikasi diberikan radioterapi. Dan triple negatif obatnya hanya kemoterapi dan radioterapi apabila ada indikasi radioterapi. Untuk pelaksanaan terapi untuk kanker payudara stadium dini, ini ada algoritma yang bagus dari Nadia Harpek. Jadi kalau early breast cancer dan dia itu tipenya adalah luminal A, artinya ER-nya positif atau PR-nya positif, HER2-nya negatif, dan KI67-nya itu kurang dari 14%, maka terapi yang utamanya adalah operasi. Dan apabila dia itu low risk, maka terapi tambahannya adalah endokrin terapi saja. Apabila high risk, bisa dikasih kemoterapi, dilanjutkan dengan hormonal terapi. Kemudian apabila tipe triple negatif, maka dianjurkan untuk neoadjuvan kemoterapi dulu dengan anthracycline dan taxane, baru dilakukan operasi. Setelah operasi, dilakukan adjuvan kemoterapi dan capecitabine. Sedangkan untuk triple HER2, maka apabila tumornya itu kecil, P-nya T1, N0, maka dilakukan operasi, dan setelah operasi dilakukan adjuvan kemoterapi. Apabila lebih dari T2 atau N-nya positif, maka dia lakukan neoadjuvan kemoterapi dulu. Dan apabila complete respon, maka dikasih HER2. Apabila non PCR, maka dikasih TDM1. Jadi untuk stadium dini tadi benchnya seperti ini. Jadi misalnya ada kasus ya, namanya A 56 tahun.
itu kita periksa dengan triple diagnostik, yaitu kita anamnesis menyeluruh, ya benjolannya ternyata sudah 1 tahun cepat membesar, kemudian kita pemeriksaan fisik, kemudian kita imaging dan biopsi. Dari triple diagnostik ini maka kita dapat diagnosis, ya, karsinoma mama dextra. Kemudian kita tentukan stadiumnya. Kita memerlukan pemeriksaan, ya, rongsen torak, USG abdomen. Dari sini ternyata tidak ada metastasis, maka ini adalah CT2, N0, M0, stadium 2A atau early breast cancer. Dan kita tentukan status penampilannya, misalnya Karnowski 80%. Dari ketiga hal ini maka kita tentukan rencana terapi yang optimal. Rencana terapi optimal pertama tujuan terapinya. Oh, kalau ini stadium dini maka terapinya adalah tujuannya kuratif. Kemudian terapi utama kalau kuratif tentu yang pertama adalah operasi. Operasi ini dapat breast conserving surgery atau modified radical mastectomy. Sedangkan terapi tambahannya itu adalah kemoterapi, hormonal terapi atau targeting terapi. Dari rencana terapi optimal ini kemudian kita ini kan penata laksanaan terapinya. Penata laksanaan terapinya bisa operasi kuratif, yaitu misalnya modified radical mastectomy. Kemudian terapi ajuvannya kemoterapi, misalnya regimen JAF. Kemudian hormonalnya kita pilih tamoxifen 5 tahun. Targeting terapinya trastuzumab bila rekuren. Jadi untuk pelaksanaan terapi ini tergantung dari pasien, tergantung dari rumah sakit, dan tergantung dari dokternya. Kemudian yang berikutnya adalah follow up. Sedangkan untuk stadium lanjut lokal, maka terapinya yang pertama adalah biasanya kita lakukan neoadjuvan kemoterapi, kemudian kita akses responnya. Kalau berespon dengan kemoterapi, maka berikutnya adalah kalau berespon dengan kemoterapi, maka kita lakukan operasi. Kalau tidak berespon, mungkin kita radioterapi dulu, nanti baru kita operasi. Kemudian ini ada algoritma untuk stadium lanjut lokal. Kemudian untuk metastatic breast cancer itu tujuan terapinya paliatif. Terapi utamanya adalah sistemik, ya, kemoterapi atau hormonal terapi, dan untuk terapi ajuvannya bisa mastektomi, metastasektomi, radioterapi atau trastuzumab. Ini ada bagan untuk metastatic breast cancer. Kemudian yang tidak kalah penting dari penatasan kanker payudara adalah follow up. Untuk follow up itu harus kita lakukan secara reguler, ya. Setiap 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, ya, itu ada aturannya. Kemudian mamografi ini biasanya tiap tahun. Kemudian pemeriksaan yang lain sesuai dengan indikasi. Ya, ini ada bagan untuk follow up. Jadi follow up untuk yang low risk sama yang high risk itu tentu berbeda yang dilakukan follow up-nya. Jadi kesimpulan dari kuliah ini, untuk pelaksanaan kanker payudara itu dilakukan secara personalized medicine. Sampai saat ini operasi masih merupakan terapi utama kanker payudara untuk stadium dini. Dan pemilihan terapi ajuvan itu mempertimbangkan banyak hal, termasuk subtipe, kemudian faktor-faktor prognostik dan faktor-faktor prediktif yang ada. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Untuk bacaan lebih lanjut itu dapat dibaca untuk yang berbahasa Indonesia. Ini ada panduan penata laksanaan kanker payudara dari Paraboy. Kemudian ada juga manajemen terkini kanker payudara dan panduan penata laksanaan kanker solid. Ini dari Prof. Cakra. Kemudian untuk yang dari luar itu di Sapiston Textbook of Surgery itu ada diseases of the breast. Di situ sudah dibahas secara lengkap. Kemudian
ada breast surgery, dan ada tulisan dari Nadia Harbeck tentang breast cancer. Itu bagus sekali untuk dibaca lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.